Aku juga kadang tinggi banget levelnya. Ente mau nyari siapa sih? Nyari jodoh, mau nyari nabi? Tapi saya biasanya kasih kata kunci aja, ngaca. Kita kasih solusi. Kriteria akhwat nih, dia cari ikhwan yang ini yang paling parah nih ya. Oke. Tolong tunjukkan giginya dong. Senyumnya ini ada lagi, ini agak vulgar nih. Apa Zat? Foto setengah badan. Astagfirullah. Foto kanan, samping kanan, foto samping kiri. Terus pilih yang gantengnya totalitas putih masih muda. Ikhwan nih, cari akhwat kayak gimana nih? Ini yang kita kasih data-data yang ya orang bilang lucu lah ya. Akhwat yang dicari oleh ikhwan ini adalah akhwat yang cantiknya perfect. Putih, mancung, tinggi. Biasanya sih memang mereka bahas berat badan lagi itu ya. Terus wajah tidak bulat. Ya, terus ada yang ikhwan itu banyak belagu juga karena memang dia gajinya besar sih, jadi dia milih yang macam-macam. Oke. Ya, sampai ada yang spesifik sebenarnya milih giginya itu sampai dia sebut gigi rata depan kayak. Nggak, dia mau nyari apa sih Ustaz maksudnya? Nggak tahu, hidup mancung. Astagfirullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hayakallah. Allah yabarik fiik Ustaz Abdul Twasikal. Akhirnya sekian purnama kita. Sekian tahun bukan sekian purnama. Janjian dari zaman Muslim Live Fest Istora. Iya. Sebelumnya sudah ini janji-janjian. Waduh. Waktu kasih solusi Nggak sudah ketemu mulai ya. muncul nih. Masya Allah, iya Iya. betul ya. Dan justru waktu itu ingat nggak Ustaz? Ana waktu itu sempat ngisi atau sharing-sharing Di Clubhouse. bukan, itu ya. Iya. Satu lagi yang live Zoom atau apa yang Iya, pernah. Ana pernah bocorin Ustadz, doain Ustadz Ana mau bikin satu platform Iya, betul. yang kasih solusi Iya. di itu. Itu Ana pertama kali waktu itu Waktu itu masih bahas bisnis ya. bisnis, Iya. betul. Waktu itu masih bahas bisnis, brand-brand gitulah. Betul. Iya. Yang kan reseller apa segala macam kan. Iya. Ternyata alhamdulillah, Masya Allah ini kedatangan Ustadz Abdul Twasikal bisa mampir ke kasih solusi tentang betul-betul insya Allah membawa solusi teman-teman yang akan dikasih ke para ikhwan dan juga akhwat yang datanya ternyata dari Biro Jodoh Rumaiso 5:600. Yang ikut kelas pranikah gratis. Jadi 5-nya itu ikhwan, Ikhwan, 600-nya akhwat. Itu nyata itu. itu kalau ini contoh doang ya teman-teman ya. Nggak tahu dia mau dilanjutin apa nggak pembahasan tentang Iya. poligami gitu ya. Iya. Kalau satu laki-laki Iya. dapetin 4 Ini akhwat sudah aja, nggak mungkin ini sudah lebih Nggak daripada mungkin ya? ini ya. Iya. lo kendalanya berarti yang takut ikhwan dong. Ya, kalau kita bilang ada beberapa faktor ya kalau dengan data ini ya. Karena ini kan baru kelas pranikah, belum di perjodohan ya. Bisa jadi ikhwannya malas belajar. Oke. Ya mungkin sudah tahu ilmu atau sibuk kerja. Terus ya bisa jadi tadi takut nikah alasannya. Yang paling banyak apa Ustaz? Ya semuanya ada. Wow, Ikhwan itu macam-macam karakternya itu. Oke lah, kita mulai aja Ustaz. Ya. Syukron jazakallah khair udah mampir Ustaz. Ya, pembahasannya adalah di sini nggak jauh-jauh gimana caranya menjemput jodoh impian. Ya. Mungkin ada Ada di buku ini, sebenarnya buku wajib di kelas pranikah di Biro Jodoh Rumaiso. Mereka harus selesai buku ini dengan ujian. Tapi dijual untuk umum juga buku menjemput jodoh impian. Oke. Nanti kita bahas ya kelas pranikah itu sebenarnya kenapa kita harus ikutan kelas pranikah. Ada juga yang berpikir bahwa kayak ya kenapa, maksudnya saya aja dulunya nggak pakai kelas pranikah juga sudah nikah aja gitu ya. Iya. Cuma memang banyak lobang-lobang sih di pertengahan. Iya. Kita akuin, wah Ustaz. Ya benar, saya akuin bukan karena memang ada Ustadz Abdul teman-teman ya. Iya. Begitu saya baca sinopsisnya atau mungkin sedikit banyak tentang pranikah itu apa sih dan seterusnya kan, Ustadz membahas atau mungkin ilmu parenting yang lainnya, ternyata kalau ya meskipun nggak boleh kalau atau seandainya bisa dimundurin gitu Ustadz, memang itu penting Ustadz. Pingin ulang nikah lagi? Bukan itunya, jangan dipancing Ustadz. Maksudnya nggak, lebih kepada 3 tahun 4 tahun perjalanan pernikahan itu ternyata anak rasakan wow. Iya. Bukan roller coaster lagi tuh. Ana nikah 2016, sekarang tahun 2023, berarti berapa? 2016 7 tahun ya. 7 tahun. Oke. Nah, insya Allah nih kan kita berjalan ini mudah-mudahan ke depannya aman gitu Ustaz. Tapi 5 tahun ke bawah tuh Ana sadari bahwa pentingnya kelas pranikah. Jujur Ustaz, nih anak-anak buka aja di sini. Sebenarnya kita dulu ya, kalau saya dulu ya, kalau belajar ya,
Karena saya dulu belajar di Mahat Al-Ilmi. Kenapa? Saya dulu tidak masuk kelas pranikah juga karena kita dulu sudah belajar kitab nikah langsung dari buku fikih-fikih para ulama gitu. Dulu saya pelajari kayak gitu. Di dalam buku fikih ini kita sudah dapat kewajiban sebagai suami apa, kewajiban sebagai istri apa, kemudian apa yang tidak boleh saya lakukan ketika sudah nikah. Saya nasihati istri bagaimana, kemudian ingatkan dia seperti apa, sampai masalah talak pun waktu saya belajar di Mahat Al-Ilmi, ini pesantren mahasiswa dulu di UGM ya. Itu kita pelajari itu. Bahkan dulu saya lebih fokus ke pelajaran cerai. Oh ya? Iya. Kenapa bahas cerainya? Justru kalau ini tidak dipelajari, itulah yang jadi problem ketika menikah. Coba betapa banyak suami itu ucapkan kata talak itu tanpa pakai mikir-mikir loh itu. Wah bener Ustaz ya. Iya. Dan kalau pakai emosi kan katanya nggak kehitung talak Ustaz. Nah ini ada ikhtilaf di antara para ulama ya. Tapi kalau setahu saya di pengadilan agama itu belum dianggap. Menurut versi pengadilan agama, walaupun ada pendapat yang lain dalam hal ini. Tapi memang iya sih Ustaz. Maksudnya nih Ana sebagai buat ambil ibrohnya buat teman-teman semua ya. 5 tahun sebelum 5 tahun lah. Jujur bukan maksud untuk membuka aib ke keluarga saya terutama Ustaz ya. Tapi ini sebenarnya bukan Bang Dery aja. Iya. Rata-rata pengantin muda seperti itu. Biasanya di bawah 10 tahun itu masih penyesuaian. Ana tuh 2 tahun pertama aja. Ini buat ambil pelajaran buat teman-teman semua ya. Pentingnya mungkin kelas pranikah. Contohnya saya karena saya tidak pakai kelas pranikah pada saat itu. 2 tahun itu ke bawah tuh wow. Ya ini buat ambil pelajaran ngomong talak tuh Ya maksudnya ada yang ditahan, ada yang abis itu langsung istighfar, Nanti ada yang tentang masalah talak ini kalau saya sih lebih cenderung ke pendapat pokoknya tetap ngurus di pengadilan agama. Ya. Saya bahas di Rumah Iso TV dengan salah satu mantan ketua pengadilan agama di Jogja. Ya itu memang sudah jadi ibaratnya seperti konsensus kesepakatan di Indonesia. Talak tetap harus resmi di pengadilan agama, tidak boleh dibawa tangan. Ya. Oke. Karena nikah dulu Bang Dery pakai nikah resmi. Resmi. Maka kalau talak pun sebaiknya ngurus resmi. Oh, tapi secara syar'i kan nggak masalah ketika ini memang. saya masalah lain tentang itu. Oke. Tapi kalau kita mau cari aman memang seperti itu. Karena kalau si A ini misalnya sudah talak istrinya, dia belum bawa ke pengadilan agama, itu tidak dianggap talak tersebut sampai diresmikan oleh pengadilan agama. Oh, yang kasusnya kayak kemarin tuh kita undang artis Aji Yusman ya. Nggak apa-apa kita sebut karena kan memang kemarin pernah mampir di sini juga Ustaz. Ternyata begitu kita angkat duduk di sini yang dulunya katanya udah pernah bercerai, akhirnya dia nikah. Setelah itu rame, ternyata mantan suaminya lah ya. Iya. Karena dia bilang belum ngurus resmi mungkin. Itu saya punya surat-suratnya di media dia ngomong di TV-TV begini. Masih resmi nikah berarti, belum ngurus surat talak. Oh iya. Tapi secara syar'i kan dia udah talakin Ustaz. Iya, tapi menurut pengadilan agama itu masih talak di bawah tangan. Oh iya, rame tuh. Ya. Makanya waktu itu kita undang juga. Oke, anyway, kita bahas dari awal ya Ustaz. Nah itu salah satu faktornya ya Bang Dery ya. Nah kenapa saya belajar itu dulu di Mahat Ilmi, fokus di kitab nikah. Nah mungkin yang lainnya itu kurang di sini. Kita kadang tuh belajar itu manhaj, terus ya sudah tahu akidah, mungkin ibadah gitu. Kita lupakan di bab ini nih. Nah ini yang jadi problem di tengah-tengah kita. Nah makanya dikemaslah oleh Biro Jodoh Rumah Iso ataupun yang lainnya. Saya rasa Ustadz Nuzul Zikri, ada Ustadz Khalid Basalama juga punya kelas seperti ini ya. Nah mereka kemas seperti ini, yang sebenarnya sama seperti mempelajari kitab nikah dari kitab fikih, tapi dikhususkan gitu loh. Sama materinya sama, bukan di kitab fikih. Misalnya kalau Syafi'i ada matan takrib, sama materinya. Tapi dikemas, apalagi ditambah dengan problem-problem yang dibahas gitu ya. Ditambah lagi psikolog, tambah lagi kedokteran juga masuk di situ, lebih lengkap. Insya Allah. Nah, itu fungsi kelas pranikah tadi. Nanti untuk detail seperti apa teman-teman pastikan nonton sampai akhir. Kenapa? Karena nanti akan dibocorin ya Ustadz ya. Katanya kan Rumah Iso juga akan buka kelas pranikah ya. Insya Allah. Oh Masya Allah. Ajib. Nah kita bahas dari permasalahan yang sering menjadi polemik Ustadz mengenai perjodohan dan lain sebagainya. Satu persatu. Sebenarnya kenapa ternyata laki-laki perempuan gitu ya, maksudnya kan tadi dari data 5:600, 2:200 juga 2:200 ya kan, itu kan selisih gapnya jauh banget. Kita bahas dari awalnya gini,
yang menyebabkan ini sebenarnya dari pihak laki-lakinya atau saya perempuannya? Sebenarnya kalau data di kami ya, setelah mereka itu data kelas pranikah sebenarnya tadi. Oh, oke. Tapi kalau data untuk perjodohan masih 1:4 deh kalau saya lihat data yang terakhir. Oh, pas tuh. Iya, Pas tuh. 700 ikhwan, Heeh. 2125 akhwat. Ini data Biro Jodoh Rumah Iso. Berarti 1:3 nih Bang Dery. 1:3 ya. Iya. Berarti ada peluang Bang Dery bisa dapat 3 di situ ya. Sudah dapat 1. Boleh fokus dulu Ustaz ya. Pasti saya yakin 1000% istri saya nonton nih episode ini nih. Iya. Tapi kalau saya mau bocorin yang syarat ini bisa juga Bang Dery. Jadi untuk istilah saya ya. Saya ada beberapa istilah ini. Biar nanti kita samakan jalan bicara kita nanti. Ada Boleh. Mas Joko. Oh, saya tahu. Apa? Jomblo Koko. Jomblo Koko. Iya. Mbak Siti. Mbak Siti. Aduh. Sinjal Sejati. Iya. Ada singkatan-singkatan. Satu lagi ada nih. Apa tuh? Ini Bang Dery nih. Apa tuh? Supri. Supri apa tuh? Suami pengen istri lagi. Wuhui, mantap. Ada tuh Zat ya? Ada. Oh, ada ya. Oh. Yang ini justru yang lebih panas. Saya ketika buka kelas pranikah atau buka, Biro Jodoh besok buka lagi nih, kan pendaftarannya kita pakai waktu, nggak buka setiap waktu ya. Iya. Ya. Itu yang paling semangat justru Pak Supri. Oh, Pak Supri yang paling semangat. Apa? Iya. Kenapa dia bisa semangat itu? Hanya aja itu aja tadi ngomongnya semangat banget tuh. Nanyanya sama diri sendiri Iya, gitu ya. iya, sendiri Oh, aja. gitu ya. Iya. Sih. Tapi kok takut-takut gitu ya? Ada syaratnya Bang Dery? Syaratnya apa Ustaz? Mudah aja. Istri yang harus daftar. Coba kita fokus yang sini lagi Ustaz. Kayaknya tuh udah gak mungkin deh Ustaz. Kok istri harus daftar? Tapi kan sementara kan syar'inya kan gak perlu. Iya, tapi istri harus kenapa? Problemnya biar kita kurangi di situ. Tapi secara syar'i kan gak Saya perlu nggak izin. pandang secara syar'i, tapi maslahat mudorot. Peraturannya datang dari mana Ustaz? Di antaranya peraturan di Kemenak kalau mau nikah lagi apa syaratnya? Oh iya sih, memang istri harus datang Datang tanda ke pengadilan tangan. agama, tanda tangan, diizinkan, ya kan suami nikah lagi, baru kan? Oh, apakah itu bab dari Dari situ sudah ada isyarat dari Kemenak kalau nikah itu biar tidak mengundang masalah, mengundang istri pertama. Harus ada izin istri pertama. Itu makanya kita buat syarat kayak gitu. Tapi itu urusannya Bang Dery mau atau tidak itu terserah. Kalau mau ikut aturan kami ya monggo ikuti, kalau enggak ya nggak ada problem bagi kami. Tapi kami tidak ingin cari masalah. Kalau bapak-bapak yang nonton ini mau protes kami ya monggo cari tempat biro jodoh lain dong. Kita nggak ada masalah untuk itu. Makanya cuma lewat Biro Jodoh Rumah Iso kan enggak. Iya kan? Tapi memang biasanya kalau yang nggak izin sih masalah tuh. Iya, masalahnya banyak banget. Ya, kita bahas kapan-kapan deh. Boleh. Bahas Oke. kapan-kapan itu. Nanti kita bahas kapan-kapan. Kalau bisa undang Kemenak juga tuh Ustaz. Kalau saya sarankan undang Kemenak atau Pengadilan Agama. Pak Yakut. Kalau bisa sih Pengadilan Agama juga. Sekarang kan beda Pengadilan Agama dengan Kemenak itu beda. Oh ya? Beda. Oh. Levelnya beda itu. Kan satu mahkamah, yang satu kan Kemenak. Oh, Masya Allah. Jadi beda jalur itu. Boleh. Sebenarnya banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk. Kita mulai dari dasar dulu aja Ustadz ya. Tadi masalah tadi udah kebahas. Sekarang kita masuk ke ranah menuju solusinya. Cara untuk mencari jodoh apakah memang harus seperti yang tadi yang Apakah harus kelas lewat Biro Jodoh kayak begini dulu kan? Iya, bukan itu juga Ustadz. Tapi tadi kan Ustadz baca di awal. Yang data tadi. Maksudnya kan itu kan harus kayak Ini sebenarnya data yang cuma 1-2 saja Bang Dery. Jadi jangan globalkan semua kayak begini. Oh. Tapi memang ada realita itu kayak gitu. Coba kan nggak bisa nyari sesempurna. Bang Dery. Aku juga kadang tinggi banget levelnya. Ente mau nyari siapa sih? Nyari jodoh, mau nyari nabi? Nggak mungkin. Nggak ada yang sempurna. Sesuatu yang wajar sih namanya. Orang kalau milih sesuatu Bang Dery, kalau taruhlah Bang Dery yang daftar gitu ya, pasti milih yang tinggi-tinggi juga. Iya juga sih. Iya. Tapi saya biasanya kasih satu kata kunci aja. Apa Ustaz? Ngaca. Tuh, dengar. Ngaca. Oh, iya. Tapi di biodata itu yang kayak tadi nih, yang sepakat semua ikhwan, ini ikhwan dulu ya. Sepakat semua ikhwan, 3 kriteria ini pasti ada. Apa itu? Tinggi, putih, Tuh sama lagi. langsing. Waduh. Iya sih. Semua sama. Mau dia pakai masuk Biro Jodoh atau enggak, dia pokoknya cari kayak gitu. Kenapa? Fitrah sunatullah. Ya identik dengan kecantikan dan selera dia ya seperti itu. Dan sah ya Ustaz ya? Sah-sah saja terserah dia dong, tapi kan kembali ngaca dulu dong.
Nif, ngaca Nif. Iya kan gampang gitu. Itu masih mending Bang Dery. Ada yang sampai spesifik gigi itu sebut loh. Spesifik hidung itu berapa senti hidungnya itu dirinci itu hidungnya itu. Enggak mungkin Ustaz, ngapain dia Nggak begitu? percaya. Ngapain dia begitu? Sampai maaf nih. Skincare pun ditanya. Sampai ada lagi tuh tanya, itu maaf bulu-bulu ketiak atau yang lainnya itu sering dicukur apa enggak? Pantesan Anda 600, pantesan Anda 200. Anda banyak pilih, Anda banyak peraturan. Coba kalau lowong aja, carinya ya udahlah nggak apa-apa, dulunya kurus sekarang udah berisi. Ya udahlah yang penting dia kerja, apalagi Maka dia mungkin istilah saya itu belagu. belagu. Iya. Iya. Ikhwan terutama itu. Ikhwan. Tapi kan aku juga begitu, Zat. Akhwat tuh rata-rata ya Bang Dery ya. Akhwat ya kalau di Biro Jodoh Rumah Iso ya. Nerima semuanya. Mumpung ada yang mau, sudah mereka pasrah aja. Ibaratnya akhwat tuh menunggu siapa yang mau dengan dia. Rata-rata itu. Oh, makanya datanya lebih banyak akhwat ya? Akhwat mereka cuma menunggu siapa yang mau sih. Senang. Kalau nggak pertanyaan nanti lihat aja di komentar YouTube, tanya aja sama akhwat-akhwat tuh. Ya Ustadz kami siap menerima siapapun. Seneng banget tuh dibelain Ustadz tuh. Enggak, saya tapi masih ada sedikit. Bukan maksudnya saya membela ikhwan Ustadz. Pasti Anda juga pengen lah laki yang ganteng, tinggi, Manusiawi putih. kan Imam Ahmad juga Iya kan? katakan itu. Ya kita itu milih. Atau sebagian ulama itu katakan milih cantik dulu, tanya cantik dulu, lihat cantik dulu, baru tanya agama. Nah, Kenapa Bang Dery? kenapa itu Ustadz? Biar nanti dia menolaknya itu karena cantiknya, bukan karena hafizohnya. Oh, Masya Allah. Oke juga, berarti masalah juga ya. Masalah jadi kriteria tadi tidak masalah gitu loh. Tapi saya tolong ikhwan, kecantikan itu masih bisa diperbaiki. Pakai apa? Skincare. Tinggal modal apa berarti? Uang. Iya. Oh iya juga ya. Mobil second aja tahun berapapun bisa buat jadi bagus tuh. Oh iya. Nah, itu ibarat kasarnya Iya, ya. Saya iya, nggak iya. bilang ahwat kayak gitu ya. Artinya ada yang kecantikan wanita biasa-biasa saja. Skincare itu mengubah itu. Wah, seru nih obrolan nih. Iya. Betul gak? Cuma kan kalau bawaannya, maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau bawaannya memang susah dipermak ya susah juga Ustadz. Ya, ada saja. Aduh, kalau gak percaya sering ada banyak deh komentar-komentar di TikTok nih, Instagram kayak gitu deh. Masih bisa diperbaiki. Artinya kalau dia prioritas ke agama, cantik ngikut Bang Dery. Kalau ikhwan. Iya Ikhwan kan? ketika melihat akhwat nih. Iya. Saya kasih contoh perkataan dari Imam Ibnu Uyainah ya. Waktu itu dia cerita tentang saudara-saudara dia. Iya. Ada yang memilih istri itu karena harta. Ada yang karena kedudukan sosial. Tuh. Yang satu milih karena agama. Terus yang milih karena harta ini setelah menikah jatuh miskin. Yang milih karena strata sosial setelah menikah tidak terhormat lagi. Tapi yang milih karena agama, harta ngikut, kedudukan ngikut. Oh, ya. Itulah kenapa kata Nabi SAW, fasfar bizatiddin taribat yadak. Pilihlah yang bagus agama, ikhwan. Kamu akan beruntung. Itu sebabnya kata Nabi di situ. Karena orang pilih agama itu yang lainnya ngikut Bang Dery. Ya, tapi kan memang ada dalil yang juga katanya, koreksi kalau saya salah Ustadz, bener nggak? Yaitu Rasul ketika ditanya yang ini ganteng atau cantik gitu ya, maksudnya yang ini, tapi tadi saya diutamakan yang itu kan? Iya, fisik iya, terserah, fisik itu manusiawi. Siapa sih yang nggak mau pilih istri cantik? Manusiawi, nggak salah. Tapi kalau misalnya ada pilihan nih ya, kita berhadapan dengan pasangan calon yang ini agamanya bagus, cantiknya kurang, kenapa sih nggak dominankan yang agamanya bagus? Kalau di hadapannya tuh pilihannya begitu, Iya. gitu ya. Kalau akhwat menilai ikhwan gimana Ustadz? Akhwat, Tetap agama yang nomor satu. kalau akhwat itu maaf ya, akhwat itu lebih ke finansial. Oh, oke. Jadi ibaratnya itu, ini kata Pak Ridwan Kamil nih. Iya. Kenapa beliau? Kalau tampamu biasa, maka
penghasilanmu itu nanti buat wajahmu itu termaafkan. Secara makna seperti itu. Tampangmu itu nanti termaafkan dengan penghasilanmu tuh. Betul nggak? Iya betul sih. Iya. Nggak heran Coba sih. lihat aja ada yang Di mall. suami biasa-biasa aja. Ya maaf, istrinya cantiknya luar biasa. Wah, sering saya temukan. Iya, wajahnya termaafkan itu. Iya, iya. Nah, itu. Jadi Iya, wanita iya, iya. itu lebih cenderung ke kemampuan. Maka misalnya ya, Iya. ada fresh graduate, Hmm. cakep nih. Ada yang sudah kerja di perminyakan, wajahnya biasa. Wanita ini lebih cenderung ke sini. Oh iya. Finansialnya sudah lebih kuat. Kalau ini mau paling misalnya agamanya bagus sekalipun, dia masih mikir-mikir nih. Aduh, ini gimana nanti besok kehidupan saya ya. Mumpung nih saya dapat yang kerja di perminyakan nih, biasanya gajinya besar nih. Milih itu walaupun LDR. Wow. Makanya di tengah kata materialistis ada kata realistis ya Ustaz. Iya. Gimana? Itu Keren nggak? sisi ikhwan sama sisi akhwat tadi ya. Itu kriteria nih yang kita pelajari. Memang kayak gitu lika-likunya. Realistis aja memang irrealistis Ustaz ya. Iya. Gak salah untuk akhwat, gak salah. Untuk ikhwan jadi juga tidak salah. Tapi tolonglah, kalau saya sih lebih memilih agama itu lebih langgeng. Biar tidak jadi problem juga ke belakang. Kayak tadi cerita Ibnu Uyainah tadi itu loh. Tapi boleh nggak Ustaz laki-laki memilih akhwat yang akhwatnya tajir? Boleh. Boleh ya? Nabi SAW dan Khadijah. Tapi kan stigmanya kalau di Saudi atau mungkin tepatnya Nabi SAW gitu ya, ya oke lah, Masya Allah gitu kan. Kalau di Indonesia kan stigmanya numpang hidup lah disangkanya. Di Indonesia kan ya apapun dikomentari lah. Iya kan. Iya. Ada yang kemarin baru saya lihat ada yang beda umur, yang perempuan muda, yang laki-laki tua, sebaliknya yang laki-laki muda perempuan tua itu kan komentar orang-orang kayak orang Indonesia kan biasa kayak gitu. Netizen dan netizen tuh kan kayak gitu. Netizen sama Netizen. netizen. Kok aneh baru dengar netizen itu apa? Jamak mana Salim. Oh iya. Bisa. Iya. Muslimin muslimat, netizen. Masya Allah. Apapun dikomentari gitu loh. Kan perbedaan umur gak masalah. Ya. Cuma memang beda umur resikonya sih harus siap menghadapi orang yang berbeda ya, berbeda karakter ya. Mungkin ini lebih dewasa, yang ini masih kekanak-kanakan, yang ini mungkin belum bisa ngurus anak. Ya mudah-mudahan dengan kelas pranikah itu bisa bantu. Ya tapi memang ada yang terjadi kayak gitu. Saya di Biro Jodoh Rumaisa itu sampai dapatkan ada yang perempuannya 36, laki-lakinya 29. Wow. Perempuannya kebalik loh, ini 36. Single dua-duanya? Iya. Atau memang perempuan janda? Perempuannya itu kebanyakan perempuan yang maaf ya nikah di atas 3 itu biasanya karena kejar karir atau kejar pendidikan. Saya sarankan untuk akhwat ya, tolonglah di bawah 30 lebih bagus. Alasannya apa Ustaz? Di atas 3 sudah rawan kalau bagi kami di Biro Jodoh. Rawan dalam arti apa nih? Secara Rawan susah. si laki-laki itu biasanya cari di bawah 3. Oh oke. Iya susah juga ya. Itu rawan Bang Dery. Makanya saya selalu sarankan, walaupun ada tadi yang saya sebut 36, 29, alhamdulillah yang 2 ini sudah punya anak. Gitu. Wah, Masya Allah. Masih bisa punya anak gitu. Kemarin juga saya dapat ada duda. Dudanya ini umur 34, si perempuan sih sudah kepala 3 juga ya, masih perawan. 36 atau 37, alhamdulillah juga sudah punya anak. Oh, Masya Allah. Nah, yang udah jadi Ustaz. Nih, Anda pengen tahu dari Rumah Isot sendiri Dari Biro Jodoh Rumah Isot. Alhamdulillah kita sudah dari 2017 Bang Dery. Oh, Masya Allah. Awalnya itu dulu gratis. Oke. Tapi karena sekarang kita pakai sistem web, ada tim yang memang kita bayar profesional ya. Ya, jadi sekarang berbayar. Dari tahun 2021 sudah ada sistem web. Nah, kalau data yang tadi saya dapat dari tim itu sudah 450-an pasangan. Oh, yang nikah atau ketemunya di Biro Jodoh Rumah Isot? Ketemu di Biro Jodoh Rumah Isot sampai nikah. Masya Allah. Kita kadang hadiri, dulu awal-awalnya kita ada hadiri karena masih sedikit. Tapi sekarang ini kita karena ada yang seluruh Indonesia bisa Bang Dery. Ada orang Sumatera dengan Sumatera, ada yang Maluku dengan Maluku, ada yang Sulawesi dengan Sulawesi, ada yang Sulawesi dengan Jawa. Ya jangkau semuanya kan sulit. Jadi kita cuma tahu aja mereka kasih kabar. Biro Jodoh Rumah Isot, ibu-ibu kami alhamdulillah sudah nikah. Kami nikah tanggal sekian.
Kadang Masya kami Allah. diundang juga, kadang dikasih undangan resmi. Masya Allah. Kadang tim itu mau dibayar untuk datang ke situ sampai dikasih hotel, biaya pesawat pulang pergi. Tapi kadang ya waktu mungkin yang ini. Ya. Tapi beberapa saya hadiri. Jadi datanya 450 pasang. 450 pasang banyak loh itu. Tapi kalau dilihat dari ini sih agak sulit juga ya, karena hampir kalau kita hitung tiap bulan itu tadi saya sama tim ada yang 18 pasang yang nikah, ada yang 10, ada yang 1 bulan itu cuma 5, tergantung. Bahkan di bulan Ramadan Syawal itu lumayan banyak, tinggi karena Syawal kan banyak yang mau nikah. Ya. Nah, itu. Tapi yang misalnya di bulan Ramadan ya sepi ya, karena kan nggak ada yang nikah. Tapi kalau Syawal banyak. Iya. Cara kerjanya gimana Ustadz? Perannya Biro Jodoh Rumaiso ini. Artinya kan ini kan banyak CV. Banyak CV. Iya kan ada berapa 600? Berapa total berarti? Kita tadi data Oh. itu sekitar 700 tambah 2100 berarti 2800 ya. 2100-nya akhwat. Ya, tapi ini data yang sudah, kalau sudah nikah kita nggak nganggap hitungan lagi. Oh iya betul. Berarti yang ini yang masih jomblo semua ya? Masih jomblo Nah, semua, belum dipasangkan. Cara kerjanya seperti apa sih kalau Nanti Biro Jodoh kan itu? CV misalnya ya. Oh. Si A ini milih si akhwat. Yang jelas kalau tidak banyak kriteria mudah sekali. Si akhwat milih Ikhwan Jakarta, si Ikhwan milih akhwat Jakarta. Kan sudah klop itu. Iya. Tapi kalau dia kasih datanya macam-macam, Ikhwan minta tinggi ya 170 sampai 180. Kalau bisa lulusan kedokteran UI. Kalau bisa tinggalnya di Jakarta Selatan. Ya kalau bisa tetangga saya sendiri dan juga Hafizoh gitu ya. Makin banyak kriteria kan makin sulit. Makanya kita minta kepada peserta tolong ubah data. Jadi data nanti mereka ngisi. Nah, di sini ada Nah, coba kita buka aja coba. kita masuk di rumaiso.com coba. Coba. Rumaiso.com ini ya. Ini Oke. ini masuknya. Nah, ini kan web saya dari dulu ini ya. Iya. Nah, terus kita sudah sediakan menu Biro Jodoh di atas tuh. Ya Oke, itu. ada Rumaiso Academy, Rumaiso Peduli, ada Biro Jodoh. Nah, ini masuk. Nah, di sini sudah masuk di web Biro Jodoh. Iya. Kemudian kita masuk ke atas tadi ada masuk ya, kata masuk itu ya. Nah, itu masuk. Login dulu dong. Nah, login. Coba buat akun. Nah, ini kalau belum punya akun kita suruh buat akun. Nah, coba Dimas tuh Nah, pas ini, tuh. Nah, ini kayak gini. Bang Diri. Ini Ya. akhwat ditutup. Ya, Kenapa? Jumlah akhwat tadi berapa? 2100, Nah, ikhwannya masih? 700. Nah, biar nanti akhwatnya nggak terlalu banyak, kita cari ikhwan dulu. Ini sementara masih ikhwan. Jadi kalau ikhwan masih boleh. Nah, ini Ikhwan nih, Dimas isi aja sekalian. Dimas Nggak apa-apa. jomblo ya? Dimas jomblo, Ustaz. jomblo. Makanya ini harus dibenahin. Gitu loh. Jadi tinggal isi nama lengkap, nomor telepon laki-laki, terus tanggal lahir, seterusnya ke bawah ya. Oke. Data sudah terisi. Terus dia melakukan pembayaran 300.000 saja. Oh, worth it. Nah, Iyalah. 300.000. Oh. Terus habis itu dia ikut kelas pranikah di dalam web ini. Oh, itu udah termasuk 300.000 Sudah itu. ada audio di situ, dia cukup dengar 8 kali pertemuan ya Mas Hanif ya. 8 kali pertemuan, sudah dengar semua dari buku ini bahannya. Oh. Bahkan dalam audio saya sudah kasih tahu kisi-kisinya Oh, gitu. untuk mempermudah. Ya, Terus ya, nanti dia tinggal kerjakan evaluasi. Lulus minimal nilai 80 karena soal sudah dibocorin loh. Oh, seru juga ya. Keterlaluan kalau enggak ini. Iya, iya, Tapi iya. di dalam sini ini pembahasan akidah pun ada. Saya bahas manhaj juga di sini. Jadi nggak cuma sekedar Enggak, milih fikih pasangan jodoh harus ya? milih akidah yang benar dong. Oh iya. Yang semanhat akidah yang benar. Kalau saya prinsipnya kayak gitu, maka di kelas ini harus ikut evaluasi. Dia harus sejalan dengan prinsip ini dong. Ya. Nah, habis itu baru sudah lulus nilai minimal 80 baru jodohkan. Nggak lulus ulang. Oh, seserius itu ternyata peran Rumaiso ya. Serius itu. Oh, Suruh iya, mereka belajar. Makanya kita nggak mau cuma dijodohkan saja. Belajar dulu dong. Soalnya yang Ana tahu kalau Biro Jodoh begitu dimanapun di luaran sana ya udah ketemu janjian lewat handphone perantara, ketemuan selesai. Kita manfaat dakwah di mana kalau gitu? Saya dulu mikir Biro Jodoh ini untuk dakwah sebenarnya. Jadi lingkup dakwahnya saya bisa dakwahi yang sudah saya jodohkan. Ya. Plus keluarga. Keluarga tuh senang banget dapat jodoh dari Biro Jodoh. Mereka tahu, oh Ustadz Abdu yang ini ya, kenal. Akhirnya ikut kajian kita. Oke. Kalau dia punya anak, besok kita ada kelas lagi di Rumaiso Academy, ada kelas untuk anak, bisa ikut. Jadi tujuannya sebenarnya untuk dakwah. Masya Allah, jazakallah Maka khair. kita kasih pelajaran Bang Dery. Iya. Ya, karena tadi kembali ke awal loh, orang nggak dikasih pelajaran aja nanti pernikahan selanjutnya dia banyak problem, dia nggak tahu solusinya bagaimana. Di kelas pranikah inilah tujuannya. Tapi kita sekarang buat dua model, ada yang di web. Namun sekarang kita ada yang buat live juga. Kalau di web itu kan berarti sudah rekaman ya, dia Ya. nggak bisa tanya jawab dengan kami langsung. Ya. Kita buat nanti
kelas pranikah langsung. Masya Paling Allah. dekat itu di bulan Juni, 4 Juni sampai 11 Juni ya. Oh, Itu Ntar lagi dong. sebentar lagi. Heeh. Tapi mudah-mudahan nanti di bulan berikutnya lagi, saya rencana sih dengan Rumeso Academy yang di bawah Mas Hanif ini nanti tiap 2 bulan lah minimal itu ya. Itu nanti ada pembahasan buku ini, menjemput jodoh impian, terus ada ini ya Allah dia kah jodohku, ini pemahaman tentang takdir ini. Wah, Masya Allah. Karena ada yang belum dapat jodoh terus dia kayak menentang takdir Allah gitu. Kok saya nggak dapat, yang ini dapat gitu. Ngeri Pemahaman juga ya. akidahnya kita luruskan di buku ini. Walaupun dengan bahasa ya Allah dia kah jodohku. Terus nanti ada di kelas itu ada tips rumah tangga bahagia hingga ke surga. Ini bahasannya. Masya Allah. Nah, nanti Boleh. di kelas yang lainnya saya bahas tentang Aisyah juga ini supaya para akhwat tuh jadi seperti Aisyah. Wah, Masya Allah. Tuh, keren judulnya Ustaz tuh. Aisyah. Yang begitu istimewa. Yang begitu Itu istimewa. Tentang cerita Aisyah dari awal sampai akhir, sampai benar-benar Nabi sampai meninggal dunia. Masya Allah. Banyak pelajaran penting di sini. Radhiyallahu anha. Tuh, judulnya begini, jangan tulisannya Aisyah cewek gaul. Nah, Bener jadi- Ustaz ya, memuliakan dong ibunda kita nih, Masya Allah. Jadi kita kasih pelajaran seperti ini sudah ada dalam buku, mereka tinggal beli di Rumeso Store atau di marketplace ya. Nah, itu tinggal dipelajari, semua bahannya sudah ada. Masya Allah. Sambil belajar gitu. Iya, iya. Jadi jangan cuma cari jodoh saja. Jodoh dapat nikah, terus nggak mau belajar lagi, kan sudah ada persiapan di sini. Nah, ini catat nih 4 buku ini teman-teman. Kalau ini Nah. Anda juga udah dikasih ya sama Ustadz waktu itu ya, pas Iya. di Muslim Live Fest. Yang lainnya itu buku masih baru-baru sih. Ya, Kalau ini dia nih. Kak Jodohku ada tips rumah tangga. Tips rumah tangga ini sudah menikah ini. Wah, ini waktu saya ini bahas, saya pernah daurahkan itu pada yang keluarga pada senang itu bahas itu. Ini berarti cocok buat Anda nih, Ustadz. Nah, cocok nanti ambil aja. Oh, Masya Allah. Coba Karena kita- memang problem-problemnya di sini Oh, iya, pecahannya, iya. dipecahkan di situ. sekilas tentang talak, Iya. tahan emosi, hitung masa iddah. Oh, ya. Nggak asal nih di sini nih. Enggak asal. Kewajiban suami, kewajiban Di istri. situ ada bahasan juga solusi untuk konflik. Kalau terjadi konflik bagaimana? Oh iya, prinsip utama. Itu saya bahas dari khutbah Jumat waktu saya umroh. Saya dengar langsung teks Arabnya, terus saya pulang cari teks aslinya, saya terjemahin ulang lagi. Saya cari teks aslinya, saya terjemahin ulang lagi. Oh, jadi betul-betul langsung syekh dari sana Jadi ya? saya dari sana beri saran untuk masalah rumah tangga tadi, selesaiin konflik tadi itulah. Masya Allah. Berarti ini benar-benar tulisan-tulisan langsung, ya istilahnya kesohihannya memang ada syekh Iya. yang antar dari sana untuk Walaupun materi. tulisan-tulisannya ada di rumeso.com ya. Iya. Wah, ini lengkap. Jadi nih, itu Ustaz. tujuannya kelas pranikah ya. Paling Iya. dekat nanti 4 Juni sampai 11 Juni kita buat live langsung. Bahkan ada pakar psikolog juga Oh, ikut juga Ustaz. ikut juga karena dia bahas dari sisi psikologi bagus. Bunda ikut nggak Bunda? Enggak. Nanti putrinya nanti ikut. Coba Ada cek. IG-nya tadi. Coba Nah, pengen tahu dong. nah, itu kelas pranikah itu. Ini ya, Ya. coba kita cek deh teman-teman. Ini buka aja di Rumah Iso _ Akademi Nah, atau Biro ini Jodoh. pembicaranya sudah ada di sini. Oh, ini 4 sampai Nah, ini saya 2 hari, terus ada Dr. Rian Hari Kurniawan, itu dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Bahasa apa nanti Mas Andi? Oh, reproduksi nih bagus nih. Oh, reproduksi. Iya, reproduksi para pernikahan. Masya Itu jarang, saya juga belum pernah pelajari kayak gitu. Nah, nanti yang pengganti Bunda itu Umu Hijaz, ini putrinya. Oh. Itu dia sekarang jadi koordinator Biro Jodoh. oke. Nah, nanti dia bicara dengan Pak Yosep Muniri dari Kementerian Agama, dari KUA itu. Oh, ini Ini komplit. tentang cara memilih jodoh hingga pengurusan di KUA. Wah, ini komplit, Masya Allah. Terus Masya ada Allah. manajemen konflik rumah tangga. Inginnya sih bahas dari buku tips rumah tangga, tapi ini oleh psikolog ya. Dari Kolbu, Ya. Pak Agus Haryatmo pernah juga ngisi sebelumnya di Rumah Iso Academy. Ini pakar psikologi MPSI ya. Terus berikutnya lagi. Ya, ini Anda tahu Kolbu yang aplikasi itu kan? Iya. Yang Mental health. Iya, betul, mental health, Terus kesehatan. ada tips Oke. rumah tangga bahagia dan masalah rumah tangga. Kita ngundang Ustadz lulusan Madinah itu, tapi sekarang jadi dosen STDI, Ustadz Muhammad Wahid. Sama Pak Dedi Supriyadi ini mantan kepala pengadilan agama di Jogja pernah, di Gunung Kidul pernah. Oke. Tadi saya ceritakan tentang pengadilan agama karena saya banyak diskusi dengan beliau. Nah. Kalau ada problem tentang poligami, tentang talak, saya langsung tanya ke beliau itu. Karena beliau tahu tentang masalah hukum di pengadilan. Terus problematika istri yang jarang dipahami suami. Wah, ini. Anda Bang daftar Dery, dong Sabtu ya? Gimana ini jadi Ustaz? problem besar nih sebenarnya. Bapak itu kurang perhatian sama istri sebenarnya. Iya, kita harus akuin sih memang. Sampai Indonesia kan tingkatan ketiga fatherless kan. Artinya Ya. bapak yang kurang sadar untuk ngurus keluarga. Ya. Ini tema ini ingin diangkat karena
memang faktor diantaranya istri memutuskan untuk cerai itu karena suaminya nggak peduli lagi. Paling tinggi apa begitu Ya, begitu di paling riset? tinggi Bosan, kalau bosan. Bang Dedi nanti bisa pelajari atau telusuri di Google ya. Ada istilahnya baby blues. Baby blues itu efek dari melahirkan. Sebagian wanita itu ada yang ketakutan, ada yang gelisah, ada yang kurang bahagia setelah melahirkan. Ada yang lebih parah depresi pasca pernikahan. Dan kadang suami nggak memahami ini, dia marahin istrinya. Nah, Bahkan ada yang kira istrinya itu kesurupan. Bahkan ada ustadz juga kayak gini nggak pahami. Ustadz oke. itu nggak butuh diruqyah, cuma butuh istri dikasih perhatian. Nah ini diselesaikan di sini. Perbudakan istri yang jarang dipahami suami. Dan ada kisah juga, apakah ini nyambung Ustadz? Ternyata seorang istri habis melahirkan, lalu istrinya tuh, mohon maaf, jadi malas untuk diajakin hubungan suami istri. Ya, termasuk. Oh itu ada begitu. Iya. Oh, Anda Nanti pikir bisa karena tanya istrinya udah bosan misalnya? Enggak juga. Karena suami nggak pahami. Kadang maaf ya Bang Dery ya. Iya. Ada suami itu nggak mikir juga. Mintanya tiap hari Bang Dery. Digaspol terus ya saatnya. Waduh, remnya blong tuh. Iya kan, mintanya tapi tiap hak suami hari. Ustadz. Hah? Anda belain suami, Iya, tapi hak suami gini, boleh dong. istri ngurus anak, capek nggak? Oh iya sih. Terus Wah, ini ini ya. masalah baby blues tadi Oh iya, ini masalah mental seperti baby blues. Itu postpartum depression ini berarti Iya. depresi pasca melahirkan ya, dan perubahan mood saat haid. Pekerjaan rumah yang tampak tak ada habisnya, pengasuhan anak yang pincang, ada figur ayah dan suami yang pincang. Ini fatherless semuanya nih, dari fatherless nih. Wah. Belum lagi kurangnya kepekaan laki-laki dalam memahami bahasa kasih wanita. Bang Dery, kalau istri bilang, misalnya nih mau pergi makan ya, Iya. Bang Dery nanya nih, mau makan di mana nih? Dia jawab, terserah. Oh itu istri saya banget tuh. Apa artinya? Aduh, artinya ya susah juga sih, dia 1000 macam tuh. Iya itu, Bang Dery itu seolah-olah itu disuruh jadi paranormal untuk tahu isi hati si istri. Nggak bisa Bun. Iya. Gue nyebut tuh panggilan gue ke dia tuh. Nggak bisa Bun kayak begitu. Gitu. Jadi Kadang kita harusnya suruh nebak-nebak. gini ya, ibu-ibu, bapak-bapak itu nggak tahu isi hati ibu-ibu bagaimana. Maka tolonglah kasih tegas saja. Sudah mau makan di mana? Jawab aja tegas. Saya mau pergi ke rumah makan A ini, saya mau makan itu. Selesai kan? Selesai masalah. Kadang kita sudah bawa ke sini, menurut kita istri ngomel-ngomel, saya nggak pengen ini. Masa nggak tahu sih? Ya kita emang nggak tahu isi batin orangnya. Kita cenayang bukan. Itu. Ya, itu namanya kurang peka. Ya, gimana cara belajarnya Ustaz? Kan harusnya Bang Dery sudah tahu dia sukanya di mana sih. Nanya aja. Kemarin yang mie itu enak ya? Ke situ aja yuk. Istri bilang, iya itu aja. Itu dia. Dia itu pingin Bang Dery itu nanya supaya seolah-olah kasih perhatian gitu loh. Ribet deh lo, perempuan. Bukan ribet. Aduh. Jadi jangan selalu kata terserah itu dipahami menurut Bang Dery. Jangan. Nggak bisa ya. Nanya kalau nggak tahu selera dia itu apa. Nanti kalau nanya salah lagi Ustadz. Kan gitu. Begitu nanya set. Oh gitu ya udah. Kamu pasti suka mie yang itu kan? Oh tenang aja ya begini-begini. Kok nggak peka banget sih? Udah tahu kan kemarin baru kita ke situ. Apakah yang lain kayak salah lagi? Ya makanya tanya tegas aja. Ini biar nggak salah kasih tahu aja dong. Oh iya juga ya. Iya. Berantem lagi nggak tuh? Jadi intinya jangan hanya pahami kata terserah. Itu menurut Bang Dery. Ini contohnya di sini. Ini tadi tentang fatherless itu. Itu masalah betul tuh. Coba balik lagi ke judul tadi. Nah, kita bahas ke kelas pranikah. Coba masuk lagi. Ini yang terakhir itu ketika jodoh tak kunjung datang. Nah, itu yang bahas tentang ya Allah dia akan jodohkan ini Ustaz Ansori, yang Ahmad ini ya? Ansori. Iya. Oh ternyata lengkap juga pelajarannya Ustadz. Pelajarannya lengkap dan insya Allah di batch berikutnya lagi kita sajikan materi yang berbeda lagi. Kita nggak mau sama biar yang pernah ikut bisa ikut lagi gitu loh. Tuh suami istri cakep tuh. Jadi masalah terserah. Ternyata ini bukan hanya ya. jomblo saja loh ini. Iya betul. Iya. Masalah suami istri itu menentukan makanan aja kadang nggak susah tuh berdebat dan seterusnya. Jadi ini bisa diikuti oleh yang sudah nikah juga sebenarnya. Kalau untuk kelas pranikah yang kita buat ini ya sebenarnya bisa diikuti, tapi kita butuhkan sekarang jomblo-jomblo. Kenapa? Nanti dari kelas pranikah ini masuk ke kelas biro jodoh. Masuk ke biro jodoh. Iya. Untuk dijodohkan.
Kita harapkan seperti itu. Mudah-mudahan yang sudah masuk nih sekitar 500 saat ini itu bisa semuanya itu masuk ikut. Mudah-mudahan jomblo semua nih. Walaupun ada yang Pak Supri. Ada suami pengen istri lagi. Mungkin ada gitu ya. Gak apa-apa. Ya. Nah, baru dijodohkan di Biro Jodoh Rumah Iso. Walaupun memang harus butuh sabar. Jadi para peserta yang ikut juga kami harapkan kesabarannya. Sekarang cari jodoh itu rumit sebenarnya. Bukan rumit sih. Kadang kalau kita persusah diri juga ya agak lama memang. Apalagi tambah belagu tadi itu loh. Waduh. Kalau bilang terserah aja mungkin dari kemarin-kemarin sudah dapat nih. Tapi cowok-cowok ini pada belagu semua tuh sekarang ini. Ya kadang kan juga kan kriterianya yang ditentukan sama akhwat juga kadang tinggi-tinggi juga. Ya, Enggak juga, saya sudah bilang tadi itu sedikit. Ya. Kalau di Biro Jodoh dia tentukan syarat tinggi, justru dia nggak dapat karena di web itu nggak ada yang bisa dicocokkan. Dan terus kita tambah sistem baru saat ini, Bang Dery. Ikhwan itu bisa memilih akhwat sendiri. Caranya gimana? Jadi dia bisa nanti laporkan ke tim, Bu, ini dari data ini akhwat ini cocok dengan saya nih. Tolong dong dijodohkan. Oh bisa begitu? Bisa. Loh jadi namanya nggak ada? Namanya nggak ada. Tapi kelihatan kriterianya. Kriterianya saja lah. Nama nggak boleh, kita nggak, Bang Dery kita jaga kerahasiaan semua dalam Biro Jodoh ini. Jadi nama nggak ada, terus cukup kriteria penting saja. Nah nanti mereka di sesi ta'aruf WA ini si ikhwan, akhwat. Ini lewat tim ibu asuh kita sebut. Ikhwan kirim pesan ke ibu asuh kirim ke akhwat balas ke ibu asuh kirim lagi ke ikhwan. Ta'aruf kayak begitu sehingga kontak ikhwan akhwat tidak ada yang tahu sama sekali. Bukan WhatsAppan sebelum nikah enggak boleh satu grup juga kita. Kita enggak boleh. Tuh Dimas catat. Enggak boleh satu grup walaupun ada ibu asuh itu enggak boleh. Kan dipantau sama ibu asuhnya. Enggak boleh. Kan kelihatan di chatnya aneh-aneh apa enggak. Nanti kalau tiba-tiba buat grup sendiri. Oh iya nomornya ada di situ ya. Iya. Oh iya. Wih, kok rapi juga Rumah Iso ya, Masya Allah. Kayak gitu Bang Dery, memang kita jaga privasi orang. Kalau gagal ya sudah, dia nggak perlu cari si akhwat, nggak perlu datang ke rumahnya juga. Enaknya kalau bikin akun dulu biar ada bayangan nih. Misalnya kita milihnya tuh bisa kan Sat? Milih bisa saja sih. Ini yang begini, cuma bikin akun dulu ya. Tapi nanti disuruh bayar dulu ya, baru dia boleh masuk lagi. Teman-teman udah ada gambaran lah. Cingca 300.000. Nanti ada kalau dia sudah masuk ada tata caranya biasanya oleh tim kami atau di akun Instagram itu sudah disebutkan tata cara untuk masuk di web sudah bisa. Oke. Kalau sudah daftar. Oh Masya Allah. Daftar dulu. Betul, daftar, masuk ke dalam. Abis itu sambil kita ikutan tuh belajar kelas pranikah. Kelas pranikah lewat audio. Bahkan nanti itu tadi kan kelas pranikah. Untuk yang mau ikut langsung ke perjodohan, tinggal buat akun tanggal 4 sampai 11 dibuka. Tapi kita lagi batasi ikhwan saja yang diterima sama akhwat di bawah umur 30. Wow, karena terlalu membludak ya. Akhwat terlalu membludak. Dan sekarang yang lagi dicari itu akhwat di bawah 30. Pas kalau gitu kan, maksudnya kan juga muda gitu loh. Ya enggak? Maksudnya masih. Soalnya ada ikhwan yang umurnya 27, dia biasanya kan cari yang di bawah itu. Iya. Nah, maka kita cari yang di bawah itu, maka akhwat kita cari yang di bawah 30. Jadi mohon maaf, bukan berarti kita lagi nggak perlu yang di atas 30 ya, tapi karena stoknya sudah banyak. Nantilah suatu waktu kita buka bebas untuk semua. Nah, itu tuh yang nanti kita memang jadi tidak setiap waktu dibuka. Tapi kalau ikhwan kita buka setiap waktu. Dikit banget soalnya jauh sama akhwatnya. Itu 700 orang sama 2.100 loh. 2.100 jauh, jomplang banget. Kali 3 ya. Dan itu umum loh, itu bukan hanya di Biro Jodoh Rumah Iso, di yang lainnya tanya aja deh sama datanya. Iya. Kayak gitu. Cuma kan mungkin ada juga yang mungkin mereka udah nikah tapi nggak lapor kali Ustadz. Di luaran sana. Alhamdulillah di web ini sebenarnya sudah bisa, tapi kita lagi perbarui sistemnya. Jika misalnya sudah ada yang nikah, walaupun tidak dapat di Biro Jodoh Rumah Iso, kita kan kadang dapat data dia ya. Ternyata si akhwat yang masih ada di Biro Jodoh ini cocok dengan dia. Kita tanya ke dia, sekarang ada ta'aruf dengan siapa? Oh nggak ada. Misalnya, berarti kita lanjut. Tapi kalau dia bilang, oh maaf saya sudah nikah, ternyata ada yang jodohkan saya. Ya orang tuanya misalnya orang tuanya atau di Biro Jodoh yang lain. Ya sudah, kita akunnya di sini kita hapus. Biar nanti nggak dicocokkan lagi. Betul, dan juga nggak bisa mantau-mantau gitu. Ini telah terdaftar 3028, pasangan telah menikah ini belum diupdate ya. Itu tertulis 200-an, tadi di atas berapa?
Provinsi 34. Jadi macam-macam provinsi itu. Dan bisa mesen nggak? Mesen bakwan kali apa order nentuin perempuannya misalnya Anda pengen yang Bandung gitu. Bisa. Bisa, Tadi saya bilang mau cari Bisa. Jaksel aja bisa kok. Mantep. Mau cari satu RT juga bisa. Iya. Tapi kan belum tentu ada yang satu RT yang daftar juga. Oh iya susah ya, benar belum tentu. Tapi ada juga sistem baru gini. Si Ikhwan sudah cocok dengan si Akhwat nih. Iya. Tapi pingin dita'arufkan. Iya. Nah, kalau ini bisa kita kasih solusi, masuk ke akun kami dua-duanya. Nanti tim yang nanti akan bantu dijodohkan, tapi tetap ikut aturan kelas pranikah. Nah itu. Catat teman-teman ya. Terakhir Ustadz, tadi lupa Anda nanya lagi. Apakah harus manhaj? Begini Bang Dery. Iya. Bisa pakai logika saja ya. Jika si istri sama si suami ini beda pemikiran agama ya. Kira-kira ada konflik nggak dalam rumah? Enggak sih. Enggak sih. Betul ini. Enggak sih. Si suami misalnya ya punya pemahaman syirik lah, si istri ngaji. Oh rusuh. Nah, itu. Kalau langsung ke masalah tauhid akidah ya Itu berantem. yang kita pingin luruskan di kelas pranikah. Kalau bisa itu bisa diatasi kelas pranikah, alhamdulillah. Namun kalau dia tetap masuk, ya dia punya risiko Akhwat mungkin tidak milih dia atau Ikhwan tidak milih dia. Loh berarti di dalam ada pengisian formulirnya bahwa kamu Nanti kita bisa tahu si Ikhwan ini atau si Akhwat ada kriteria situ ditulis siapa guru ngajimu. Oh, keukur dari situ. Ngaji di mana? Keukur dari situ. Oh ini ngaji biasa dengan ustadz ini nih. Iya. Bisa tahu dia pemahamannya gimana. Tapi bukan berarti dia juga disingkirin kan? Dia Enggak, muslim. bisa jadi dia dapat yang sesama dia juga. Jadi perlu dipahami kita terima umumnya karena ini kita tidak ada filter ke situ. Bukan berarti kita batas kita mengekang cuma yang ngaji kepada saya misalnya ya. Iya. Enggak. Kita bebas tapi bisa jadi ada ini. Kalau Ikhwan sih dia bisa cari siapa-siapa karena nanti dia bisa ngajarin istri, dia bisa ngajak. Tapi sayangnya nih kalau Akhwat itu sifatnya kan dia ngikut suami. Kan suami pemimpin. Iya, betul. Iya. Nah, kalau suaminya belok, dia kan gak bisa kendalikan suami, sangat sulit. Wah, susah tuh. Nah, itu. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, pastikan ikutan nih. Ini luar biasa ya, terutama kelas pranikah tadi. Coba kita rekap dulu ya Ustadz ya. Ya, coba masuk ke Rumah Iso. Nah, untuk yang akademi itu tadi. Nah, ini ya. Coba tanggalnya tadi buat teman-teman. Mana tadi? Yang 4 sampai tanggal 11 Juni ya. Paling bawah ini. Ada kelas pranikah yang sebelah itu, iya. Nah, itu ini dia. Infonya di Rumah Iso Academy. Rumah Iso _Academy. Tanggal pelaksanaannya Ahad ketemu Ahad, jadi 4 sampai 11 Juni 2023. Jamnya jam 8 malam. Ini online ya Ustadz ya? Online semuanya. Masya Allah. Di Zoom nanti private. Tapi nanti ada rekamannya. Nah, caranya gimana Ustadz? Ini tadi sekali lagi. Nanti buka terus aja. Terus coba. Ini Anda mau rekap dulu. Ini tadi pematerinya luar biasa. Ada psikolog juga, ada Kementerian Agama ya. Nanti pendaftaran 100.000 8 pertemuan. 8 pertemuan sudah lengkap. Itu nanti ada sertifikat juga, transfer ke BSI, terus konfirmasi ke admin. Coba next. Nanti ini ada pembicara dari Kolbu, ada Biro Jodoh Rumah Iso, ada Rumah Iso TV. Jadi ada rekamannya nanti di Rumah Iso TV. Jadi misalnya malamnya nggak bisa ikut, kita kasih rekaman, dia bisa ngikuti lagi besok paginya atau siangnya. Enak banget. Jadi bisa ditonton seumur hidup tuh Ustadz ya? Bisa ditonton, yang penting kan punya link YouTube-nya. Masya Allah. Kalau untuk yang ini Biro Jodohnya Ustadz, setelah belajar dari kelas pranikah nanti masuk di Instagram Biro Jodoh Rumah Iso berarti. Instagramnya Biro Jodoh Rumah Iso. Di bawah Biro Jodoh. Ini. Ini nanti tinggal ini Instagramnya, tinggal masuk di web aja tadi. Mana? Itu bisa lewat itu birojodoh.rumaiso.com. Domainnya di rumaiso.com tadi ya. Itu tinggal masuk. Oke. Nanti tinggal di sini daftar dulu, masuk situ ya, klik masuk situ, nanti buat akun. Terus dia isi data awal dulu, baru dia bayar, terus nanti ikuti langkah untuk ngisi biodata secara lengkap. Masya Allah. Tanpa mesti ketik sendiri. Iya, enak tuh, sistemnya udah bagus. AI-nya udah oke nih, Rumah Iso. Masya Allah. Tanpa ngisi data sendiri sudah nggak perlu ketik-ketik lagi kayak dulu gitu ya. Mungkin ada yang pakai surat dulu kayaknya ya. Mantap. Ini baru kasih solusi nih Ustadz Abdu nih, luar biasa teman-teman semua. Allah barik fiik Ustadz. Jadi artinya yuk jangan takut, itu kendalanya di situ tuh. Iya, intinya saya doakan para ikhwan nggak takut. Masya Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan dari sesi kali ini dikasih solusi.
bisa beranilah maju lah. Iya. Jangan terlalu overthinking. Nah, itu. Kamu nggak tahu biaya nikah, tanya dong gitu. Oh, Ini nggak tahu, dia mikir sendiri, dia bingung gitu. Kalau belum dapat kerja gimana, Ustaz? Biasanya sudah ini Bang Dery, rata-rata sudah kerja. Saya kalau dia bertanya kayak gitu ke saya, tapi dia bingung. Ustaz, saya harus siapin berapa nih, duit saya kurang. Padahal kamu nikah itu kalau duitmu kurang, orang tua juga biasa bantu, keluarga besar banyak. Gitu. Kan nikah sendiri ada Betul. keluarga besar. Dia takut nggak mau mulai omongan Nggak itu, mau Ustaz. mulai, terus dia nggak mau nanya. Iya, itu kendalanya. Ya, mantap Ustadz, syukron, jazakallah khair Ustadz. Tapi kalau dipikir-pikir soal perempuan tadi luar biasa juga Ustadz ya, yang ngomong terserah apa segala macam itu. Iya, itu besok kita bahas tentang bahasa ini ya, memahami bahasa istri ya. Nah, itu tuh. Dan jadinya saya kepikiran, begitu ada lomba-lomba, harusnya saya suruh istri saya ikutan lomba ya. Iya. Karena kan perempuan selalu benar. Iya. Jadi menang tuh ntar tuh lombanya tuh. Iya. Kita kasih solusi.